Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sekarang ketemu lagi dengan Ibu Iwayan Putri Astini. Ya, untuk hari ini Ibu akan masuk ke materinya. Sebelum itu Ibu ucapkan dengan penganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat? Sehat, Bu Guru. Ya, sudah makan apa belum? Sehat. Belum. Bu. Kok belum makan? Bu. Lemes loh kalau belajarnya belum makan anak-anak. Sudah, Bu. Nah, ya. Kalau sudah makan semua, pastinya sudah sehat ya, sudah bisa mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Sebelum masuk materi, ya, kita sebagai umat Hindu tentunya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita impikan dalam proses pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin dari anak-anak Ibu bisa memimpin satu orang untuk berdoa. Siap. Ya, siapa kira-kira bisa memimpin berdoa? Ya, ketua kelasnya mungkin ya, Bapak Damai, ya Wayan Damai ya, untuk memimpin berdoanya. Jangan sampai cuma bisa mengganggu temannya yang cewek aja. Coba Ibu mau lihat dulu, bisa enggak Wayan Damainya memimpin temannya untuk sembahyang? Izin Bu Guru, Bapak Damai kayaknya belum masih permisi. Oh, Wayan Damainya lagi keluar ya. Ya, oke. Kalau begitu, Ibu sendiri yang memimpin. Sekarang kita semua cakupkan tangannya di dada, mengucapkan Gayatri Mantra. Mengucapkan Gayatri Mantra. Mulai. Tot sawitur Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhurvaswa Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhurvaswa Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Good. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tentunya berdoa semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan sesuai dengan dan dilindungi oleh Ida Saya Widiwasa. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu masuk materi tentang yatnya, tentunya pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu yatnya di kalangan
Di rumah ya, terutama di rumah pasti kalian sudah pernah mendengar yatnya. Sebelum Ibu masuk di materi yatnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu yatnya? Ya, Bu Guru. Ya. Saya, Bu. Ya, coba Eka Puspitayanti, apa itu yatnya? Yadnya adalah korban. Ya, betul. Yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Apakah anak-anaknya Ibu sudah pernah berkorban? Sudah. Sudah. Apa Sudah, itu? Bu. Apa itu korbannya? Yuli? Ya, berdana punya, Bu. Berdana punya, ya. Kalau berdana punya harus dengan tulus dan Ikhlas. Jangan sudah berdana punya bilang lagi yang berdana punya itu pemadari gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kalau sudah berdana punya dengan tulus ikhlas, tidak boleh ngomong sama temannya, "Weh, yang berdana punya pesan itu 1 juta gitu." Saya ikhlas, gitu ya. Ya, Bu Guru. Berarti ini anaknya murid-muridnya Bu Guru ini pintar-pintar, ini bagus ya, sudah beriatnya. Oke, sekarang Ibu masuk ke materi yatnya. Ya. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang yatnya. Yatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari 2 kata. Yaitu yat yang artinya memuja atau memberi atau pengorbanan. Ya. Jadi yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas atau kita memberikan pengorbanan dengan tulus ikhlas atau menjadikan suci ya. Jadi kalau yatnya itu kita harus beriatnya dengan tulus ikhlas. Apalagi kita sama teman gitu, saling membantu satu sama lain. Setelah masuk ke pengertian yatnya, sekarang kita masuk ke bagian-bagian yatnya. Bagian-bagian yatnya itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Dewayatnya. ya, yang pertama itu adalah dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga manusiayatnya, dan keempat fitrayatnya, dan Dewayatnya, Bu. Dayatnya. Ya, yang keempat itu yang ketiga fitrayatnya, yang keempat manusiayatnya, dan yang kelima adalah budayatnya. Ya. Ada yang tahu enggak pengertian daripada dewayatnya? Saya, Bu Guru. Korban suci. Ya, persembahan korban suci. Ya, dewayatnya itu adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas kepada ide Sang Yang Widiwasa atau beserta manifestasinya. Dan yang selanjutnya, resiyatnya. Resiyatnya itu adalah persembahan yang tulus ikhlas kepada para resi. Yang ketiga, fitrayatnya. Fitrayatnya adalah persembahan atau korban suci kepada para roh atau para leluhur. Yang keempat, bagian yang keempat daripada pancayatnya itu adalah manusia yatnya. Jadi manusia yatnya itu adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas atau kelahiran batin manusia, kelahiran manusia yang manusia yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas pada manusia atau sesama. Terus yang terakhir itu adalah butayatnya. Butayatnya adalah suatu
pengorbanan suci kepada sarwa buta atau makhluk-makhluk rendahan, baik yang terlihat atau skala maupun tidak terlihat niskala. Ya, itu jadi bagian dari pancayatnya itu ada 5 ya. Yang pertama itu dewayatnya, yang kedua arsiatnya, yang ketiga adalah fitrayatnya, yang keempat manusiayatnya, dan yang kelima adalah mutayatnya. Sekarang setelah masuk di bagian-bagiannya, apakah ada yang tidak mengerti atau sudah dimengerti daripada pengertian dari pancayatnya? Wah, ini siswanya Bu Guru ini cantik-cantik semua, senyumnya manis. Ada yang tanyakan? Ada yang belum dimengerti daripada bagian daripada pancayatnya? Sudah mengerti Bu Guru. Ya, Sampun sudah. Bu Guru, sudah. Nah, kalau sudah berarti Ibu akan lanjut daripada contoh daripada pelaksanaan dewayatnya. Ya. Ada enggak yang tahu? Misalnya kita melakukan trisannya. Baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Itu kalau kita melakukan trisandia itu masuk di bagian pancayatnya apa? Dewayatnya. 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 Ya, itu masuk dewayatnya ya. Jadi contoh daripada dewayatnya adalah trisandia Ya. atau sembahyang 3 kali Sehari. Apakah anak-anaknya Bu Guru sudah melakukan trisandia 3 kali sehari? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Jadi Sorenya kadang lupa. ya itu ya. 2 kali aja. 2 Kadang kali lupa. saja. Itu pun Kadang masih ingat-ingat. libur. Ya, jadi setelah anak-anaknya Ibu tahu ya hari ini kita menerima materi tentang yatnya bahwa kita sebagai umat Hindu tentunya kita melakukan sembahyang 3 kali sehari. Itu ya namanya kita manusia ya. Jadi selalu melakukan perbuatan-perbuatan kita tidak sengaja maupun yang sengaja itu ya. Kalau sekarang sudah melakukan 2 kali ya setelah mengikuti materinya Ibu, ya Ibu harapkan sudah bisa melaksanakan 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Nah, kalau anak-anaknya Bu Guru sebelum melakukan kegiatan atau sebelum beraktivitas, apakah sudah berdoa? Sudah. Ya, tentunya ya. Jadi kita sebagai umat Hindu sebelum melakukan aktivitas apapun itu kita harus berdoa dulu agar apa yang kita ingin harapkan, ingin capai bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, contohnya lagi dewayatnya kita membersihkan tempat suci, misalnya di Merajan. Misalnya biasanya itu kalau di Merajan kan kotor, banyak tumbuh rumput. Nah, kalau mau sembahyang atau mau purnama tilam itu diusahakan dulu menyapu, jangan langsung maturan canang meh Bang. Biarkan saja kotor, jangan seperti itu ya. Kita harus membersihkan dulu sebelum maturan. Apakah anak-anaknya Bu Guru sudah pernah menyapu di halaman merajannya? Sudah Bu Guru. Ya, sudah ya. Jadi itu harus dilakukan. Karena kalau halaman tempat suci kita bersih, kita melakukan persembahyangan, itu akan menjadi nyaman. Ya. Yang selanjutnya adalah contoh daripada
fitrayatnya. Ya. Contoh daripada fitrayatnya itu adalah, ada yang tahu enggak anak-anaknya Bu Guru ini? Contoh dari Menghormati orang fitrayatnya. tua. Apa, Yuli? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Apakah anak-anaknya Ibu sudah menghormati orang tuanya? Nah, Ibu harapkan sudah ya. Sebelum pergi ke sekolah, sebelum pergi ke manapun harus berpamitan kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang selalu menunjukkan kita ke jalan untuk mencapai surga atau moksa. Kalau kita durhaka sama orang tua, ya itu akan kita apa? Itu tidak boleh ya kalau kita durhaka sama orang tua. Jadi kita harus hormati orang tua, menuruti nasihat orang tua. Kita harus membantu juga orang tua. Jangan, ya, Ibu mau tanya dulu apakah anak-anaknya Bu Guru ini sudah membantu orang tuanya? Sudah Bu Guru. Ya. Sudah, Kalau Bu Guru. tidak Ayu, Made Ari, Widyawati membantu apa orang tuanya? Biasanya membantu pekerjaan di rumah Bu Guru, mencuci piring, sembahyang, membantu Bu Guru. Ya, itu ya harus membantu orang tuanya, mau mencuci piring, mau membanten dan lain sebagainya. Jadi seorang anak harus membantu orang tuanya. Itu adalah contoh dari pada pelaksanaan fitrayatnya. Lanjut, kalau rasiatnya berarti kita harus rajin belajar. Apalagi? Coba Ayu Raka, kok lain-lain ya Bu Guru perhatikan. Apa ya ini dilihat ya? Bagaimana? Ya, apa contoh rasiatnya? Nah, seorang siswa harus rajin belajar, menghormati gurunya, gitu, menurut guru. Ya, jangan Bu gurunya menjelaskan, Ayu Rakanya lain-lain, masa Bu Guru dicuekin? Apa? Ya. Pacarnya lewat di jendela. Dia lain-lain. Ya, oke, lanjut ke contoh daripada manusiatnya. Manusiatnya itu adalah salah satunya contoh tolong menolong. Tolong menolong di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kalau tolong menolong di sekolah berarti ketika ada teman yang tidak bawa pulpen, kita punya lebih, kita memberikan teman pulpen. Gitu ya. Kalau di rumah tetangganya kesakitan, minta diantar di rumah sakit, jangan cuek gitu ya, harus membantu temannya atau tetangganya yang lagi membutuhkan pertolongan. Ya. Yang terakhir butoyatnya ya, contoh daripada butoyatnya yaitu apa? Merawat dan memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik ya. Halaman sekitar rumah menjadi asri dan indah. Ya, jadi itulah tadi materi mata pelajaran hari ini tentang yadnya ya. Bagian-bagian yadnya, contohnya Ibu sudah jelaskan. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah dimengerti semua? Sudah Bu Guru, sudah paham tentang pancayatnya Ya. secara umum. Dari pemaparan materinya, Ibu harapkan kalian semua bisa menerapkan materi baik itu dalam lingkungan sekolah,
di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bisa menerapkan atau mengimplementasikan itu semua ke kehidupan sehari-hari ya. Apakah dari anak-anaknya Ibu ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu bawakan? Saya Bu Guru. Ya. Ya, jadi sesuai yang Ibu bilang tadi, pancayannya itu adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Yang terdiri dari dewoyatnya, sesiyatnya, fitriyatnya, manusiatnya, dan butayatnya. Ya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Niwayan Yuli ya. Jadi Niwayan Yuli Bu Guru perhatikan tadi memang betul-betul memperhatikan gurunya menjelaskan. Ya, setelah materi ini ya. Jadi tentang yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Bagian-bagian dari pancayatnya itu ada 5. Dewayatnya, persiyatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Ya, jadi kita semua harus menerapkan daripada pancayatnya, baik itu di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau sudah dipahami semua, sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, ya, biar ada bekal dari anak-anaknya Ibu. Jadi nanti tolong mencari contoh daripada bagian-bagian pancayatnya ya di kehidupan di masyarakat. Kalian di situ cari fotonya, difoto dulu, setelah itu diisikan keterangan. Jadi kalian minggu depan itu ada waktu 1 minggu ya, berarti tugasnya itu mencari tugas di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Semua dibuat contoh-contohnya, Bu. Ya, jadi itu kan ada 5 bagian. Jadi semuanya itu masing-masing satu aja ya. Misalnya dewayatnya di kehidupan di masyarakat apa yang kalian lihat, kalian foto, dokumentasikan, baru isikan penjelasannya. Misalnya apa, masukkan di mana foto itu, gitu ya. Baik, Bu. Nah, jadi ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah dimengerti dengan tugasnya? Sudah, Bu. Nanti Sudah, untuk Ibu. Pak Wayan Damai, karena dia tidak hadir, nanti tolong disampaikan tugasnya untuk hari ini tentang yatnya ya. Ya, Bu. Ya. Dikasih Baik, juga Bu. pinjam materinya biar dia tidak ketinggalan. Baik, Bu. Ya, mungkin dari materi itu Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup dengan Pramosanti, mari kita sama-sama mengambil sikap Amustikarana untuk berdoa setelah beraktivitas atau setelah setelah belajar. Ya, semua mencakupkan tangannya dengan bentuk Amustikarana. Doa setelah beraktivitas atau doa setelah belajar. Om Dewa Suksma Prama Asitya Ya Nama Swam Kasami Sampurna Ya Nama Swam. Om Santi Santi Santi. Ya sudah. Ya oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Untuk minggu depan kita masuk ke materi
bentuk-bentuk kiatnya dalam Ramayana ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, maafkan sekali ya, tempat saya ini hujannya lebat sekali, sampai di dalam pun masih kedengaran suara hujannya. Gimana untuk, karena kita janji lagi satu kan, yang tadi Ibu Kadek Yuninya siap atau siap sekarang? Ya, siapkan diri kalau memang siap untuk sekarang. Sekali lagi, karena zoom-nya hanya 40 menit, kita bersama-sama keluar dulu, kemudian join lagi bersama-sama. Artinya kita sediakan waktu 40 menit bagi saudara, mulai dari persiapan sampai terakhir, sampai penutup. Gitu. Jangan lebih, kalau lebih nanti keburu kehabisan waktu. Ya, siapkan diri, tentu siap dengan materi, dengan PowerPoint-nya, dan di record, itu yang paling penting. Ya, Bu Kadek, gimana? Siap? Ya. Kalau siap, kita semuanya, ya Pak Manek, maaf Niki, hanya waktu 40 menit, kita keluar lagi, kemudian masuk 40 menit, kita siapkan untuk satu mahasiswa. Mulai dari awal, api persiapan, sampai penutup. Oke, kita keluar dulu sama-sama. Oke, transfer dulu.